Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, calon-calon tamu Allah yang tergabung di dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIAU As-Sunnah. Semoga kita di pagi yang berbahagia ini dimuliakan, dirahmati, dicintai, disayangi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan manasik haji kita dalam rangka untuk menambah ilmu wabil khusus dalam masalah haji dan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk juga persiapan-persiapan rohani jasmani kita, mental kita dalam rangka insyaallah akan melaksanakan ibadah haji nanti insyaallah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in dan kepada kita semua. Semoga kita insyaallah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala masih tercatat sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang seharusnya itu adalah Pak Dr. Irwan Nur Hakim, karena beliau berhalangan, maka nanti kita manfaatkan session ini untuk pembagian souvenir kepada Bapak Ibu semua, ya, yang mana nanti souvenir ini akan kita jelaskan apa-apa yang untuk apa saja gitu ya. Nah kemudian juga nanti ibu-ibu akan kami bagi souvenir, kemudian nanti juga akan kami jelaskan masalah yang berkaitan dengan pelunasan tahap kedua. Baik, sebelum kita menyampaikan beberapa hal yang perlu kami beritahukan, mari kita untuk talbiyah. Ya, semoga talbiyah ini insyaallah ya sampai kita berangkat udah hafal bukan di luar kepala malah hilang ya, dari hafal benar dan kita paham dengan artinya. Insyaallah mudah-mudahan haji kita menjadi haji yang mabrur dan mabrur insyaallah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Hari ini juga ada di antara jamaah kita yang mungkin ada di luar kota, ya, masih suasana libur. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berhadir, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang perlu kami sampaikan berhubungan dengan masalah biometrik. Nanti tolong kirimkan saja namanya itu, ya, di grup, siapa yang sudah punya paspor tapi belum biometrik. Nah, insya Allah besok pagi saya akan ke Menak, ya, akan mendaftarkan Bapak Ibu yang belum biometrik, tentunya yang sudah punya paspor. Tapi kalau belum punya paspor, yang besok jadi, ya, itu silakan ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor. Kemudian kalau masih ada waktu untuk ke Menak, ya, untuk sama-sama biometrik dengan yang lain-lain yang belum biometrik. Nah, kemudian juga barangkali ada juga yang belum punya paspor, ya, mohon untuk bisa diurus, diproses. Tapi juga perlu kami ingatkan, kalau yang masuk cadangan yang belum MCU, nah sebaiknya MCU dulu. Ya, ada di antara jamaah kita yang baru gabung cadangan, ya, mudah-mudahan cadangan masuk, ya, cadangan berangkat, ya, insya Allah, ya. Nah, jadi MCU dulu, setelah mengisi pernyataan kemudian ke puskesmas, ya, apalagi daerah wilayah Pondok Gede, puskesmas itu menyatu dengan RSUD, ya. Oh, maaf, ada mobil mau keluar, itu mohon kalau misalnya mobil jamaah kita B1114KJK, ya, karena memang ada yang mau keluar dari warga, mohon bisa digeser sebentar, ya. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjutkan. Jadi yang belum MCU, ya, terutama yang memang sudah masuk cadangan, ya, itu besok Senin itu bisa ke puskesmas untuk mendapatkan rujukan. Nah, kemudian kalau bisa nanti memungkinkan langsung di RSUD Pondok Gede, ya, itu bisa MCU supaya nanti mengawalnya itu nggak terlalu susah, ya. Nah, kemudian juga yang sudah punya paspor, sekali lagi nanti tolong di WA di grup, ya, atau japri ke saya juga nggak apa-apa, atau ke Pak Haji Jaka, untuk besok kita kondisikan supaya bisa biometrik, ya. Yang juga mengambil paspor, kalau memang besok jadi, ya, besok kita biometrik. Tapi kalau besok baru ngambil, insya Allah juga Selasa masih kita bisa daftarkan di Kemenak untuk biometrik. Nah, kemudian penjelasan mengenai pelunasan tahap kedua. Kemarin ada yang belum istitoah, ya, belum istitoah kembali, berarti kan belum bisa pelunasan. Ada Pak Dwi? Pak Dwi hadir? Nah, nggak usah khawatir, Pak, ya. Jadi sudah kita laporkan, ya, Pak Haji, ya. Sudah kita laporkan, diantaranya Pak Dwi, ya, Adinda Salwa, kemudian Bu Salbiah,
ya sama Pak Irdam. Pak Irdam. Ini sudah kita laporkan dan bisa pelunasan di tahap kedua. Ya mudah-mudahan yang belum istitoa sebelum pelunasan sudah istitoa. Ya. Nah, yang sudah istitoa ya itu pada tanggal 2 sampai tanggal 9 Januari 2026 tahun depan ya. Nah, tahun depan. Tahun depan berapa hari lagi. Nah, itu nanti tolong mempersiapkan diri. Artinya yang sudah isi toa tanggal 2 kalau bisa langsung melunasi. Ya, mudah-mudahan juga punya Pak Dwi sebelum tanggal 2 itu sudah mudah-mudahan sudah isi toa. Kan rumah sakit kan dia kan nggak tutup ya. Besok 29 buka, 30 buka, 31 buka. Ya, tinggal 1 juga mungkin buka juga dia, nggak bisa apa namanya nutup rumah sakit kalau ada orang yang membutuhkan ya. Nah jadi bagi yang gagal sistem artinya pada tanggal 20 berapa kemarin tuh? 23 Desember hari Senin itu memang bank itu error. Ya, wabil khusus ya BSI yang memang banyak jamaah. Nah, itu error itu kan bukan kesalahan kita, ya kesalahan dia juga kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang gagal sistem, ya pada saat mau bayar, kemudian error, ya bisa bayar pelunasan tanggal 2 sampai tanggal 9. Juga bagi yang belum isi toa juga dianggap bagian daripada gagal sistem. Ya sistemnya ini, sistemnya apa Kemenkes itu ya, Dinkes. Nah, kemudian juga di tahap kedua ini perlu diperhatikan. Pertama adalah untuk penyatuan suami istri. Ada di antara jamaah kita nanti insya Allah pada saat menjelang pelunasan ya tanggal 2 sampai tanggal 9 itu akan muncul nama nanti. Ya, kita berdoa saja ya semoga nama-nama yang bergabung punya tuan suami istri keluar ya judulnya itu adalah jamaah yang berhak lunas tahap kedua. Nanti kita cari, kita juga nanti kita infokan, kita cari ya, oh ada namanya. Nah, nanti pelunasan di tahap kedua. Yang kedua adalah pendampingan ya pendampingan. Apabila ada orang tua yang memang umur di atas 65 tahun ya itu boleh ada pendampingan dengan syarat pendampingan itu sudah daftar haji, itu sudah lama nunggunya 5 tahun, ya itu sudah bisa. Nah, kemudian juga ada pemahroman. Pemahroman itu maksudnya kalau ada seseorang ya ibu ya dia mungkin haji sendiri tapi ada saudaranya yang memang ada kaitannya dengan pemahroman ya itu bisa juga untuk sudah dibikin permohonan nanti mereka tinggal bayar. Ya, kemudian juga pelimpahan. Kalau pelimpahan ini sudah otomatis ya, otomatis karena pada saat pengurusan pelimpahan itu artinya nomor polisi yang dipakai adalah yang bersangkutan itu sudah Allah mayarham, sudah kembali kepada Allah, kemudian dilimpahkan kepada anaknya. Jadi di kita ini ada 3 ya, Mas Rashid, Mas Rizky, sama Dinda Salwa. Yang belum Dinda Salwa ini ya nanti pada saat buka pelunasan tahap kedua sudah bisa melunasi nanti ya, melunasi. Nah kemudian cadangan, cadangan juga jangan berkecil hati ya, mentang-mentang cadangan jangan-jangan nggak masuk. Ngapain ngurus ini, ngurus itu. Ya Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli, diurusin aja semua Pak. Mudah-mudahan keseriusan kita ya, kita yakin berangkat, ya Allah juga lebih lagi memberikan pertolongan ya. Jangan pesimis. Kalaupun tahun ini belum bisa berangkat, tahun depan insya Allah sudah prioritas. Ya, sudah itu tidak usah khawatir. Dan memang secara hitung-hitungan, semoga masuk ya. Jadi penutupan pelunasan tahap pertama itu baru mencapai 3.000-an lebih dikit ya.
3.000. Padahal jamaah Kota Bekasi itu 5.125. Berarti 2.125 itu belum. Ya belum. Makanya kalau Bapak Ibu juga ada tetangga yang memang cadangan, ayo diworo-woro supaya bisa berangkat tahun 2026. Waktunya masih lama. Ditambah lagi dengan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, daerah-daerah juga di daerah Cirebon, kemudian Kalimantan juga sekarang luar biasa. Kita doakan semoga mereka ini yang menjadi korban banjir ini mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, syahid ya. Nah, jadi itu juga mengurangi kuota ya. Sumatera sampai sekarang ini paling minus. Nah, jadi juga siap-siap juga. Kemarin Pak Kasih Haji sudah ngomong gini, kalau Sumatera nggak masuk kuota, ditambah daerah-daerah Jawa, daerah Kalimantan, itu mungkin apa namanya akan diberikan lagi ke Jawa Barat begitu ya, karena nomornya kan nomor urut. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara, tetangga, kerabat, ya keluarga yang memang dihubungi oleh Kemenak jadi cadangan, ya itu tolong disampaikan dan mudah-mudahan syukur-syukur masuk ke Asuna. Yang enggak juga nggak apa-apa, yang penting bisa berangkat, ya. Nah, tahun-tahun yang lalu ada tahap pertama, ada tahap kedua, malah ada tahap ketiga. Ya. Tapi ini jangan ini dulu, jangan diekspos dulu. Yang diekspos itu yang udah pasti tahap kedua. Ya, tahap ketiga ini nanti kita lihat. Ya, karena memang tidak memenuhi kuota secara nasional ya. 221.000 plus mungkin tambah 20.000 ya, itu bisa jadi ada tahap ketiga. Nah, tapi sekali lagi ini off the record, jangan diekspos dulu. Yang jelas tahap kedua pasti ada. Nah, ini info-info buat kita semua. Artinya di sini yang memang gagal sistem siap-siap untuk melunasi, yang cadangan juga nanti. Ya begitu keluar istitoah, ya nanti pada saat tanggal 29 lunasi. Ya berangkat nggak berangkat, kita dalam pikiran kita, hati kita semoga berangkat gitu aja ya. Nah, jadi jangan pesimis dulu sementara orang belum dipanggil-panggil. Ini yang cadangan-cadangan sekarang ini yang prediksinya tahun 2027, 28 ada 30. Tapi kalau Allah takdirkan bisa berangkat 2026, alhamdulillah. Ya, itu semua itu dari Allah, kita nggak bisa ngatur ya. Ya, baik. Nah, kemudian hari ini karena memang kita sudah siapkan souvenir buat Bapak Ibu ya. Souvenir itu terdiri dari tas ya. Kalau Bapak-bapak ada ihromnya, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang namanya bahan seragam khusus KBIAHU As-Sunnah. Bukan bahan seragam nasional. Kalau bahan seragam nasional, Bapak Ibu akan diberikan oleh bank. Ya, bank tempat menabung haji. Kalau sekarang belum diberikan, ya tunggu saja, kan masih lama. Ya. Nah, jadi dari kita ini bukan seragam nasional, tapi seragam ala ya khas ya KBIAHU As-Sunnah. Untuk apa? Untuk di sana supaya oh ini seragamnya As-Sunnah. Jadi dari kejauhan udah kelihatan oh As-Sunnah. Ya mudah-mudahan itu seluruh dunia ya warnanya cuma kita satu gitu. Jadi jereng ya, berada di tengah orang ramai, oh itu As-Sunnah gitu. Tambah lagi selayar nanti yang jereng juga mudah-mudahan insyaallah. Nah, ya kami bagikan hari ini ya tentunya semua kita bagikan ya, baik yang baru gabung maupun cadangan. Nah, ada pertanyaan begini, ini pertanyaannya ya juga jangan serius-serius banget. Kalau nggak berangkat gimana Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Tahun depan ikut manasik lagi, nggak usah ngambil lagi apa namanya souvenir, udah ada kan? Nah gitu. Jadi apa namanya kita semua sama dibagikan ya. Nah, kalaupun yang nggak berangkat ya sudah, tahun depan ya tinggal apa namanya ya dijahit lagi ya, apa namanya dimanfaatkan tahun depan aja gitu. Nah, kemudian juga di dalamnya juga nanti kalau buku kita sudah bagikan ya. Nanti juga ada slayer ya. Kemudian juga
baju itu, bahan baju itu, ya, karena memang postur badan kita beda-beda. Jadi ibu-ibu, bu, ibu-ibu, ibu-ibu jahit bajunya gamis. Oh, saya agak gemuk gimana? Ya pokoknya di atas tambahin aja. Nanti dijelasin sama Bu Leli tuh yang pakarnya ya, pakarnya bagian ibu-ibu. Nah, bapak-bapak jahit koko, ya, jahit koko. Ya, jadi seragam koko semua. Nah, kalau ibu-ibu maksudnya gamis itu supaya syar'i kan gitu ya, syar'i. Jadi kita tidak memakai celana yang apalagi yang sempit gitu ya. Nah, apalagi kita mau haji, insya Allah nanti jahit gamis ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum kita membagikan souvenir, sekitar ini dulu ya, pelunasan tahap kedua dan biometrik. Ada yang mau ditanya dulu? Ya. Nah, model begini nih. Nah, kan gampang ya. Ya dikancing ini supaya nggak terlalu ngelap-ngelap gitu ya. Nah, gini aja ini. Nah, ya. Kalau yang apa namanya badannya agak langsing itu bisa jadi 1,5 itu. Ya. Ini gini aja nih, simple aja gitu ya. Karena kalau nggak ada kancing ya repot juga nanti kan. Ya. Ya, lengan panjang. Ya, itu wajib. Kalau harus kan nggak wajib. Karena di sana cuacanya ya cuaca lumayan. Ya supaya bapak-bapak berangkat dari sini kulitnya putih tetap pulangnya putih lah ya. Jangan berubah warna nanti. Dari mana Pak Haji kok bisa kulitnya berubah begitu? Gara-gara suruh jahit apa seragamnya apa pendek gitu. Ada lagi? Ya saya kira ini bukan apa namanya diskusi yang serius tapi nanti kita ada ibu-ibu ada yang mau nanya? Gak ada ya? Iya. Ya? Kalau harus itu hukumnya agak ringan, wajib Bu. Wajib. Iya. Enggak, tadi kalau ibu mau jahit apalagi nambah seragam lagi. Karena gini, bahannya kurang, nanti kan bisa dimodif di atas, udah. Kalau ibu-ibu ingin beli apa namanya jas, ada dijual nanti di asrama haji. Tapi yang penting pokoknya adalah gamis, ya. Jadi supaya ibu-ibu kelihatan ibu-ibu gitu kan. Nah, jilbabnya juga jilbab yang longgar. Ada istilah Ustadz Samad itu, ya maaf bukan jilbab sakaratul maut ya. Sakarat juga kita di sana nanti. Oke, untuk pertama kami akan bagikan dulu untuk bapak-bapak ya, nanti ibu-ibu. Baru nanti kita akan sampaikan materi yang berkaitan dengan masalah haji, kita sambung yang kemarin ya. Ada waktu kita diskusikan lagi nanti berkenaan dengan masalah haji. Baik, sementara itu dulu bapak-bapak tetap di tempat. Nanti kalau sudah kami panggil satu-satu, mohon tanda tangan ya. Yang belum hadir berarti insya Allah ahad depan insya Allah. Ya Bu ya. Baik. Ini diambil aja. Ya, enggak ini diambil aja dalam. Si Faisal, si Odan. Ya. Iya ya. Udah siap. Itu ngambilnya dari belakang. Mana? Oh iya. Pak Berantai pegang dulu nih ya. Pakai aja. Oh. Tapi jangan di shot. Ya, ya. Hah? Untuk sesi pertama mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mohon kalau yang mau ke hamam, kamar mandi, toilet silakan dan mencicipi apa yang kami sudah siapkan. Nanti kita akan masuk sesi kedua untuk pembahasan melanjutkan materi yang kemarin. Dan juga ibu-ibu bisa bertanya tentang apa yang sudah kami bagikan ya. Semoga nanti ya sebelum dijahit sudah jelas jahitannya seperti apa gitu. Baik, silakan yang ke hamam, ke kamar mandi. Nanti setelah itu kita berapa nih? 9:15 kita
kembali ke ruangan, nanti kita akan diskusikan atau sampaikan materi, kemudian kita diskusi. Ya, mudah-mudahan insya Allah hari ini lebih banyak materi yang didapat. Demikian.